Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham aja, jadi yang potensial mungkin nanti saya kasih judul all in call ya seperti itu ya. Jadi kalau mau invest sekarang atau buy yang agak banyak untuk saham ini sih sudah saatnya karena ada beberapa hal nanti yang saya sebutkan ya secara analisa baik itu fundamental atau dari analis view, kemudian prospek ke depannya dan juga secara teknikalnya bagaimana ya seperti itu ya. Jadi saya sendiri sudah baik, saya juga sudah membuat videonya sebelumnya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya buat videonya supaya orang-orang pada beli, enggak ya. Boleh dikatakan yang saya bahas kali ini memang pom-pom saham ini ya. Jadi sebelumnya pom-pom itu apa sih? Jadi pom-pom itu istilahnya itu eh, memberikan saran untuk buy ya seperti itu. Tapi secara lebih ke tendensius ya seperti itu ya. Yaitu istilahnya pom-pom seperti itu. Tapi masalahnya saham itu ya, setahu saya ya, pengalaman saya ya, kalau nggak dipom-pom ya nggak naik, nggak ada sentimen apa-apa. Jadi kemungkinan besar dia tidur atau stay di level tersebut ya gitu. Jadi karena dipom-pom banyak orang yang tertarik buy ya. Tapi saya pom-pomnya dia belum naik tinggi ya. Jadi masih di bawah, jadi masih potensial untuk buy saat ini ya. Seperti itu ya. Jadi saya juga berdasarkan data ya. Jadi bukan berdasarkan kira-kira gitu ya atau ya menurut saya gitu ya, enggak berdasarkan data ya seperti ya. Tapi di pasar saham enggak ada yang pasti ya, itu saya sebutkan ya. Jadi saya akan sampaikan datanya. Nah, saya paling suka ya, saya akan lihatkan di sini ada analis report ya. Sebelumnya ini mungkin sudah saya buat videonya sudah saya tampilkan. Ini lama sih, analis reportnya ini tanggal 14 November 2023. Waktu itu harganya masih di harga 5650 ya. Jadi harga penutupan terakhir ini tanggal kemarin ya, hari Jumat itu untuk saham ASI ini dia ditutup di level 5650 ya. Kemarin hari Jumat tanggal 15 Februari ya. eh, 2023 ya. Jadi bukan kemarin ya, 2 hari yang lalu ya. Sekarang kan hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Jadi pada waktu hari Jumat itu 15 Desember dia ditutup 5650 sama dengan kurang lebih 1 bulan sebelumnya ketika analis itu membuat artikel ini ya. Jadi saya terus terang aja suka dengan artikelnya CGS CIMB ya yang sering teman saya bagikan di grup saham profit saya ya di Telegram ya. Jadi kenapa saya suka analisanya untuk CGS CIMB karena data yang ditampilkan itu lumayan akurat dan dia lumayan lengkap lah ya seperti itu. Nggak terlalu panjang bertele-tele tapi kalau kita print ini juga page-nya banyak ya. Ini sekitar halamannya itu sekitar 34 halaman ya, 34 sampai 35 halaman. Jadi banyak banget ya. Saya sampai print di sini ya, saya print sendiri ya di sini. Mungkin nggak kelihatan background saya putih ya, ini ya. Sebentar saya tampilkan, saya stop sharing dulu. Ini ya, saya sudah print di sini, nggak kelihatan background saya, jadi ini ya. Jadi saya sudah print sendiri, ini ya kurang lebih lah ya. Ini saya, jadi saya print analisanya itu, saya baca ya. Jadi istilahnya itu I have done my research ya. Jadi bukan hanya pom-pom doang supaya orang-orang pada beli terus sahamnya naik terus saya cuan enggak ya. Ya kita cuan bersama karena ini masih di bawah lah ya. Harga lowest terakhir untuk ASI di 5.400. Jadi kalau Anda beli langsung di harga 5.650 sih sebenarnya nggak terlalu jauh kan seperti itu ya. Nah, ini saya langsung bahas materinya aja. Memang bahasa Inggris ya, tapi bahasa Inggrisnya juga lumayan gampang dimengerti ya. Ya di sini saya sambil lihat catatan saya di sini ya. Jadi dia langsung kemukakan di depan. Kira-kira poin-poinnya apa ya? Seperti itu ya. Jadi ini dia katakan dulu di sini untuk katalisnya ya. Sentimennya dalam waktu yang akan datang itu dia memang nggak terlalu bagus banget sentimennya ya, tapi juga nggak terlalu jelek ya. Nah, sentimen yang untuk ASI ini adalah pertama adalah dia ke lack of four wheel key models ya untuk roda 4 ya penjualan kendaraan bermotor roda 4 new modelnya dia lag ya seperti itu ya karena dari awal tahun sepertinya belum ada model yang baru ya makanya dia sebut lag ya seperti itu. Dan kemudian yang kedua katalis negatifnya mungkin ya sentimen yang menghambat ya seperti itu ya. Eh, Dia itu di akhir-akhir tahun ini banyak dealer yang diskonnya itu bertambah ya, increasing diskon ya seperti itu ya. Jadi kalau increasing diskon termasuk dari agennya dan dealernya juga dari pabriknya otomatis juga secara nggak langsung mengurangi profitnya sedikit ya seperti itu. Kemudian yang ketiga challenge-nya adalah untuk kategori LCGC yang best sellernya dia itu untuk permintaan kreditnya semakin berketat karena
resikonya meningkat ya, resiko gagal financingnya untuk kendaraan LCGC di sini tulisannya meningkat ya seperti itu ya. Makanya itu tiga sentimen yang katalis negatifnya lah seperti itu untuk ASI ke depannya. Nah, tapi di sini analisnya dia juga mengumpulkan berdasarkan datanya dia ya. Dia mengatakan kenapa kok dia masih buy call untuk ASI. Pertama dia bilang untuk EV, BEV itu baterai battery of eh, electric vehicle ya seperti itu. Jadi pakai baterai ya, electric vehicle yang pakai baterai bukan yang hybrid ya. Itu dia bilang bukan challenge, bukan tantangan untuk ASI ya, karena Astra nggak terlalu banyak jual mobil listrik, bahkan nggak ada setahu saya. Karena setahu ini mobil listrik yang terkenal itu hanya Wuling sama punyanya merek lain ya seperti itu ya. Em, Ioniq ya seperti itu ya. Jadi dia untuk Toyota belum ada untuk yang pure untuk baterai ya, tapi dia bilang nanti dijelaskan di laporannya nggak masalah. Karena hambatannya untuk full battery electric vehicle itu adalah charging stationnya nggak ada. Ya nggak, belum infrastrukturnya belum mendukung untuk charging stationnya. Yang di Jakarta pun waiting time-nya juga lama ya charging stationnya. Eh, dan nggak masuk akal juga ya, karena orang mau ngisi masa harus tunggu sampai berjam-jam ya. Ngisinya aja juga tergantung lama karena dia bukan yang wattnya tinggi sehingga ampernya tinggi sehingga chargingnya cepat, enggak ya, chargingnya lumayan lama juga yang stationnya. Dan kebanyakan rata-rata memang orang charge di rumah. Terus yang kedua challenge-nya adalah harga jualnya itu dropnya dalam banget ya. Jadi kalau yang nanti dikemukakan di analisanya, kalau misalnya untuk yang pakai bahan bakar itu bahan bakar biasa ya, nggak pakai listrik ya, itu dia kalau dalam 3 tahun depresiasi value-nya itu nggak setinggi kendaraan listrik. Kalau kendaraan listrik itu dalam 3 tahun depresiasi value-nya tinggi banget karena em, biaya baterainya kan itu sudah diperhitungkan ya depresiasi baterainya. Karena kalau misalnya mobil listrik itu ganti baterai, dia mahalnya diganti baterainya ya. Walaupun mungkin pada saat dijual 3 tahun masih kuat baterainya, tapi kan ada umurnya. Umurnya baterainya itu pun juga nggak bisa diperhitungkan dengan pasti gitu ya. Karena nggak ada indikator yang pasti, tergantung dari pemakaian, terus kemudian manufacturernya, kualitasnya bagaimana ya untuk baterainya seperti itu. Nah, ini disebutkan menurut penelitian dari US itu four wheel electric vehicle itu untuk battery operated ya, dia depresiasi value-nya bisa sampai 42% ya dibandingkan dengan untuk yang bahan bakar ya, yang bahan bakar gas yang non listrik ya itu 25% depresiasi value-nya umumnya ya selama 3 tahun. Nah ini kalau listrik itu kendaraannya 42%. Jadi sebenarnya kalau kendaraan listrik itu bukan challenge-nya dari Astra ya, bukan challenge-nya dari ASI. Nah kemudian untuk financing company dia juga bilang menurut ceknya itu juga um, purchase-nya juga nggak seberapa banyak ya, walaupun meningkat ya. Yang perlu ditekankan juga kalau di Indonesia itu lebih suka berdasarkan research-nya itu untuk four wheel drive untuk kendaraan roda 4 itu yang Indonesia itu prefer seven seater ya. Sedangkan untuk battery itu kebanyakan nggak ada ya, cuma five seater aja atau yang Wuling cuma 4 seater ya seperti itu ya. Jadi nggak sampai 5 ya. Bahkan seven seater nggak ada ya seperti itu. Kemudian poinnya juga untuk Astra ini dia masih dominan di four wheel market walaupun marketnya itu turun tapi selama 6 tahun terakhir ya itu paling tinggi ya 55,7% market share-nya untuk kendaraan roda 4 ya. Ini selama 10 month 2023. Jadi market cap 56% itu masih bagus ya seperti itu ya. Jadi masih strong. Jadi walaupun turun dia masih strong. Tapi di situ dia analisanya juga menyebutkan bahwa untuk kedepannya 2024-2025 mungkin EPS-nya earning per share-nya agak sedikit penurunan ya seperti itu ya. Tapi secara value-nya dia masih bagus. Nah ini yang membuat dia reiterate untuk add-nya, untuk buy ya. Nah dia yang pertama berdasarkan dari standar deviasi rata-rata PI-nya untuk forward full year 2024 forward yaitu prediksinya PI-nya kurang lebih saat ini dia sekitar 7,4 kali ya, itu kurang lebih minus 1,4 standar deviasi dari rata-rata 3 tahun terakhirnya. Seperti itu ya. Jadi dia masih tergolong cukup murah ya, karena di bawah minus 1 standar deviasinya. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai standar deviasi, kemurahan suatu saham, kalau dia turunnya terlalu jauh, ya di bawah minus 2 standar deviasi, itu ada kemungkinan mungkin ada sesuatu yang salah dengan fundamentalnya ya. Walaupun dia murah, tapi kalau masih di bawahnya minus 2 standar deviasi, ini kan ASI masih minus 1,4.
Ya, jadi masih reasonable lah, nggak terlalu parah banget lah ya, seperti itu. Nah, walaupun dia harganya sudah turun 16% dari puncaknya Juni 2023, ASI ini masih ada potensial bagi yang suka untuk istilahnya buy on weakness ya untuk tahun depan ya. Seperti itu ya. Jadi dia di sini di ratingnya karena stronger auto sales dan juga marginnya ya seperti itu. Nah, downside-nya mungkin resikonya adalah kompetisinya semakin tinggi ya. Kemudian makroekonominya juga melandai, softer ya dia bilang itu. Dan juga marginnya juga melandai juga karena peningkatan dari diskon, promo-promo seperti itu ya. Jadi itu challenge-nya, tiga hal ini ya. Terus kemudian katalisnya ya dia masih murah dibandingkan rata-rata 3 tahun ya. Kemudian sales-nya penjualannya masih strong, marginnya juga masih lumayan ya seperti itu ya. Dan juga dia masih market leader walaupun menurun tapi posisinya tertinggi dalam 6 tahun terakhir ya seperti itu ya. Jadi itu key positifnya ya seperti itu ya. Uh, Kemudian kita turun ke bawah. Saya coba bahas beberapa halaman gini ya. Ini halaman satu, terus halaman kedua saya sambil lihat di bawah ini ya. Jadi nah untuk ASI dia itu bukan hanya kendaraan pemotor ya. Dia itu ada 7 bisnis core-nya ya. Otomotif, finansial, keuangan, heavy equipment ya. Ini UNTR ya. Kemudian agribisnis seperti AALI ya seperti itu. Infrastruktur jalan tol ya. Kemudian IT, properti ya. Jadi ada 7 sektor ya sebenarnya untuk ASI ini ya. Dan kalau kita lihat untuk yang lainnya dia nyinggung mengenai UNTR masih add, AALI juga masih add ya seperti itu ya. Walaupun AALI harganya masih turun ya, UNTR juga masih turun walaupun terakhir dia mulai naik tapi masih turun secara downtrendnya, secara trennya masih cenderung downtrend ya. Ya, seperti itu. Nah, di sini dia menyebutkan antara ini ya PI-nya ya. Tadi saya sebutkan mengenai price to earning ratio-nya. Itu kalau kita ambil statistiknya 3 tahun terakhir, standar deviasi minus 1-nya itu masih di bawahnya -1, tapi dia di bawahnya di atasnya -2, jadi nggak terlalu parah banget lah turunnya seperti itu. Karena kalau suatu saham itu dia jauh banget di atasnya -2, ya kita patut mempertanyakan kenapa sih kok dia sampai murah banget sampai investor nggak mau beli sampai dijual-jual ya. Mungkin ada sesuatu yang salah. Tapi kalau masih di atasnya -2 standar deviasi, biasanya masih toleransinya masih bagus ya. Kemudian ada yang dia juga menghubungkan antara ASII dengan komoditas batubara yang mana sudah lesu ya, masih lesu ya saat ini ya. Ya makanya dia mengeluarkan UNTR dan AALI harga komoditas karena CPO juga masih lesu. Jadi dia keluarkan intinya di sini sudah nggak ada pengaruhnya yang begitu mendalam ya. Istilahnya itu sudah price in ya. Nah, karena ini sudah melandai juga nggak ada sentimen yang um, berakibat dari komoditas batubara maupun dari CPO ya, seperti itu ya. Eh, Kurang lebih intinya seperti itu tuh, halamannya. Kemudian berikutnya tuh halaman ketiga ini dia bilang IPS-nya not growing ya. Jadi dia nggak expect untuk full year 2025 itu IPS-nya growing ya. IPS itu earning per share-nya. Jadi laba bersih per lembar sahamnya. Jadi dia nggak expect untuk grow yang signifikan. Jadi ya stabil lah seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya halamannya yang ini dia hanya bilang untuk pertumbuhannya dan marginnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Walaupun ada penurunan tapi dia masih cukup menarik seperti itu ya. Um, Kemudian berikutnya halaman lagi lack of new model ya. Jadi dia itu harapannya untuk grow ke depannya itu dia mengandalkan untuk model barunya. Kalau modelnya masih belum ada model baru mungkin agak agak susah ya karena sebelumnya dia sempat market share-nya turun karena kurang inovasi model baru. Kemudian ada model baru mulai dari Avanza tahun 2021 early ya. Ini Avanza itu dia sudah mulai peningkatan juga ada Innovasenix ya yang penjualannya boost market share-nya dari 1% ke 6% ya. Ini berdasarkan statistiknya. Jadi ini berdasarkan datanya ya seperti itu ya. Bukan hanya berdasarkan katanya gitu ya, enggak ya. Ini berdasarkan datanya. Dan ini juga ada beberapa data yang cukup valid ya. Ya ini dari Gaikindo, kemudian dari risetnya sendiri. Ini ada data-datanya juga mengenai penjualan dari Toyota tersebut ya. Seperti itu. Jadi sejauh ini sih penjualannya sih dia bilang nggak masalah. Mungkin yang menurun adalah dari penjualan dari itu ya. Bentar. Kalau dari dia di sini untuk Daihatsu sih salesnya volumenya meningkat ya. Bentar. Ya ini ya. Jadi Daihatsu dia salesnya meningkat, nggak ada yang menurun sih, maaf meningkat ya. Kemudian key kontributornya juga Ayla ya, dan Delios seperti itu ya. Jadi masih cukup signifikan menarik ya seperti itu. Jadi
Ini kurang lebih seperti itu. Yang ini hanya semacam new modelnya, kapan rilisnya dan lain-lain ya. Seperti itu. Key modelnya, istilahnya refreshment cycle-nya. Terus dia menghubungkan antara new model dengan share price-nya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini jelang mengenai dia ada pengumuman new car, dia memang ada kenaikan, tapi nggak pasti ya. Ada yang fluktuasi juga ya seperti itu ya. Tapi umumnya direspon positif sih seperti itu. Kalau ada new model ya seperti itu ya. Umumnya seperti itu. Tapi nggak pasti ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sini diskonnya dia juga lumayan meningkat ya. Makanya dia marginnya mungkin kepotong sedikit di masa yang akan datang ya untuk menggenjot salesnya atau penjualannya seperti itu ya. Jadi EV electronic vehicle terutama yang ada baterai itu bukan major threat ya. Kemudian ini tadi dia sudah sebutkan alasan mengapa mobil baterai untuk listrik itu untuk mobil bukan challenge atau bukan tantangan bagi Astra karena dia bilang penetrasinya masih kurang walaupun ada peningkatan penjualan untuk mobil listrik karena lack of charging infrastrukturnya nggak ada untuk stasiun pengisian baterainya masih kurang ya kan. Eh, ini dia bandingkan dengan negara lain jadi Indonesia itu masih sangat kurang banget ya seperti itu ya. Jadi harapan kedepannya sih memang pemerintah itu mendukung untuk pengisian bahan bakar listriknya ini ya untuk charging stationnya. Dan kalau kita lihat memang jumlahnya ultra fast ini nggak terlalu banyak ya seperti itu ya. Jadi kalaupun ada charging station, chargingnya itu lama banget dan wait time-nya juga lama banget ya. Dia sebutkan di situ ya. Jadi perlu yang perlukan daya yang besar ya, volt ampere-nya besar ya untuk fast chargingnya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini perkiraan perkembangannya, tapi untuk em, modalnya itu juga meningkat ya seperti itu ya. Jadi kalau kita punya station pengisian bahan bakar untuk kendaraan listrik itu untuk buka bisnis seperti itu, ya untuk ultra fast charging itu cost-nya mahal banget ya seperti itu ya. Jadi kebanyakan rata-rata yang fast charging aja nggak sampai ultra fast ya. Itu pun masih antri ya. Ini dia kasih contoh Hyundai Ioniq ya. Itu pengisiannya eh, butuh dikasih waktu 90 menit ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih charging station yang lain. Jadi ini kurang lebih kalau mau pasang listriknya itu PLN juga menyediakan ya. Biaya penyambungannya kalau kita lihat ya ada promo diskon juga dan lumayan juga menarik ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua untuk mengenai harganya ya. Untuk mobil baterai itu electric vehicle masih mahal ya. Walaupun yang paling murah itu kan Wuling REV dia sekitar 243 sampai 300 ya on the road-nya Jakarta. Jadi masih tergolong mahal sih kalau dipikir dibandingkan dengan bahan bakar ya seperti itu ya. Dan dia menyebutkan juga untuk perkembangan hybrid itu sebenarnya lebih bagus ya. Jadi hybrid ya. Dia nggak murni listrik, campuran antara bahan bakar dengan listrik ya, baterai ya. Walaupun ganti baterainya untuk hybrid itu masih mahal, tapi nggak semahal kalau full baterai electronic vehicle ya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk LCGC juga masih bagus pertumbuhannya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk baterai electronic vehicle itu resale value-nya dropnya banyak banget ya. Jadi kalau kita pakai mengenai mobil listrik yang full baterai itu kita harus memastikan kita sering pakai mobilnya ya. Kalau nggak sering pakai mobilnya dihitung per kilometernya itu rugi banget ya kalau beli mobil listrik ya. Mendingan beli bahan bakar yang pakai gas saja ya seperti itu ya. Yang pakai bensin atau pertalite ya seperti itu ya. Jadi masih ya masih nggak seberapa banyak banget minatnya walaupun meningkat ya seperti itu. Nah dia juga yang keempat dia mengatakan hidden cost of owning a car ya. Jadi kalau kita memulai mobil kendaraan berempat ya, mudah-mudahan yang nonton ini amin diberkati ya bisa beli mobil kendaraan berempat ya. Jadi cost-nya itu ada hidden cost-nya untuk perawatan, kemudian depresiasinya ya itu kan ada hidden cost-nya. Dan kalau kita lihat di sini di tabelnya itu untuk hidden cost-nya yang cost perawatannya dan depresiasinya kendaraan listrik masih besar ya seperti itu ya, dibandingkan dengan kendaraan hibrid. Jadi hibrid ini masih lebih bagus prospeknya ke depannya daripada full baterai ya seperti itu ya. Jadi ancamannya untuk mobil listrik ke ASI nggak begitu terlalu besar ya. Kemudian juga alasan kelima orang Indonesia itu kalau beli mobil kebanyakan seven seat ya meningkat ya seven seat ya, 7 penumpang. Tapi yang kalau kita lihat trennya ini dibandingkan dengan 2019, kalau kita lihat ada kenaikan juga untuk 5 penumpang ya. Sebelumnya 5 penumpang kan
tahun 2019 sekitar 26%. Kebanyakan 7 penumpang 68%. Tapi tahun 2023 ini mulai turun ya, yang 7 penumpang mulai lebih banyak yang 5 penumpang ya. Jadi mungkin more compact cars lebih diminati ke depannya seperti itu. Jadi nggak sampai 7 penumpang ya seperti itu. Kemudian variasi modelnya juga dia explain di sini. Ini untuk baterai ya. Memang ada peningkatan penjualan untuk BEV ya, tapi nggak terlalu bermanfaat ya, nggak terlalu pengaruh ya, karena dia hanya 1,3% aja dari kontribusinya terhadap penjualan ya. Walaupun ada kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan ya seperti itu. Ancamannya juga nggak terlalu banyak ya. Nah ini yang dia bandingkan juga antara hybrid dengan yang ICE ya. Yang ICE ini dia pakai internal combustion engine ya, pakai bahan bakar ya. ICE ya namanya ICE ya, internal combustion engine kalau salah sekarang. Jadi ini hybrid mulai naik ya penjualannya. Ini juga kalau kita Yaris Cross hybrid juga naik ya seperti itu ya. Eh, Memang salesnya di sini ada penurunan, tapi secara keseluruhan masih lumayan lah untuk hybrid ya seperti itu ya penjualannya. Eh, Kemudian berikutnya yang lain-lainnya ini hanya dealership aja, masih lumayan kuat ya untuk Astra ya. Kemudian di bawah-bawah ini untuk statistik aja untuk kendaraan roda dua ya. Dia juga membahas lengkap mengenai kendaraan roda dua untuk baterai swap untuk kendaraan roda dua ya. Itu juga kurang seberapa diminati ya. Walaupun eh, ada istilahnya swap baterai ya kalau kendaraan roda dua ya. Nah di sini dia bilang utilisasinya itu hanya sekitar 0,5 swap aja per station per day, ya kan? Eh, Jauh dari harapan pemerintah ya seperti itu ya. Jadi harapannya sih maunya sih 100 swap per station per day, tapi ini hanya 0,5 swap aja ya saat ini ya. Jadi masih begitu masih belum berkembang ya untuk roda dua ya. Walaupun sudah ada fasilitas untuk swap baterai ya. Dan juga dia melirik mengenai kenapa mungkin laporan kenapa kok sahamnya drop banget ya. Ya, dia bilang di sini ya memang net profitnya untuk kuartal 3 dia turun 6%. Tapi secara keseluruhan dari Januari sampai akhir September itu dia naik 10% ya untuk net profitnya. Jadi kemudian dia mengatakan net profitnya mungkin melandai ya karena penjualan dari UNTR mungkin berkurang dan juga profitnya dari batubara mungkin nggak sebanyak yang sebelumnya seperti itu. Nah di sini yang menariknya untuk kendaraan bermotor auto EBIT-nya masih eh, kalau kita lihat di sini dia masih bertumbuh ya secara quarter to quarter ya seperti itu ya. Kemudian yang lain-lainnya, nah ini poinnya banyak banget ya kan. Nanti Anda bisa baca sendiri ya key statistiknya ada di grup saya kok Sam Profit ya. Seperti itu ya. Jadi sebentar saya scroll lagi apakah yang ada yang mau dibahas lagi, nggak ada sih sebentar ya. Nah kemudian ini untuk marginnya dia perkirakan memang lower ya kan, tapi dia forecastnya untuk finansialnya masih bagus ya seperti itu untuk ASI dan lain-lain. Jadi dia intinya di sini reiterate add. Jadi dia masih suggest untuk buy. Kalau mau buy silakan target price-nya di 6.600. Kalau saya sih di 6.900 ya. Nanti saya jelaskan di analisa teknikalnya. Nah, di sini dia mengatakan masih murah ya, sekitar 7,4 PI-nya ya kalau diambil dari full year 2024 forward ya. Jadi masih di bawah -1 standar deviasinya. Itu sudah dikeluarkan UNTR dan ASI ya, UNTR dan ALI ya untuk sentimen dari harga komoditas yang lesu ya seperti itu. Eh, Jadi di sini key point-nya saya ulang lagi ya. Jadi dia masih market share-nya masih bagus ya, tertinggi dari sejak 6 tahun terakhir walaupun turun ya. Kemudian dia bilang memang dia untuk kedepannya memang bergantung pada new model ya untuk boost sales-nya seperti itu ya. Tapi karena harganya masih murah ya masih boleh lah ya kalau mau buy seperti itu ya. Potensialnya masih ada seperti itu ya. Itu kalau dari analis view-nya seperti itu ya. Jadi ini masih banyak banget sih. Jadi saya itu memang benar-benar sudah membaca dengan detail ya. Tadi mungkin kalau penjelasan saya kurang detail, Anda bisa baca sendiri ya. Ini bahasa Inggris ya. Uh, dari laporan dari analis sampai saya print ya. Jadi itu saya I have done my research ya. Jadi saya sudah research, sudah melakukan penelitian, sudah membaca dan analis ya. Saya sukanya satu hal lagi dari analis report dari CGS CIMB itu kebanyakan ya. Ya, setelah ini kan dia nulisnya 14 November 2023 ya. Ya waktu itu langsung disiarkan dengan teman saya. Nah, nggak lama lagi ada sekuritas yang bikin analisa mengenai ASI ya. Tapi intinya ada beberapa yang ambil dari di sini ya.
walaupun datanya nggak langsung copy and paste, tetapi intinya sama ya, kurang lebih sama ya seperti itu. Tanggalnya berbeda ya. Eh, jadi ada dua sekuritas sih yang saya tahu ya. Yang satunya saya tahunya dia kirimkan emailnya lewat email ya. Memang saya nggak bilang mereka copy ini nggak, tapi nggak selengkap inilah istilahnya gitu. Ada beberapa yang mereka ucapkan itu sudah dirangkum di sini, sudah termasuk included gitu ya. Makanya saya suka banget banyak baca dari CGS CIMB. Ini menarik banget ya. Itu secara fundamental. Nah, kita kembali ke price action-nya secara teknikal bagaimana Pak Sunar. Nah, ini sebenarnya untuk ASII itu saya sudah bahas sebelumnya ya. Memang dibilang dari awal saya tadi bilang ya, boleh dikatakan saya pom-pom ASI nggak apa-apa. Anda bilang saya pom-pom ASI. Nah, intinya kalau saham itu nggak dipom-pom, ya nggak naik-naik ya. Makanya dipom-pom. Tapi kalau pom-pomnya masih di bawah, ya berarti masih wajar lah ya. Saya nggak pom-pom di atas. Ya kalau saya itu orangnya jelek, ya saya pom-pom aja waktu 6.800 saya pom-pom beli-beli gitu ya. Tapi sekarang saya diem-diem aja, soalnya saya ngumpulin gitu ya. Nggak, saya sudah share di grup juga, saya mulai buy. Tetapi di sini saya harus mengingatkan ya, memang analisa fundamental, ya kan, analis itu nggak akan selalu sejalan dengan harga price-nya di pasar saham ya, seperti itu. Jadi bisa saja fundamentalnya masih bagus, tapi harganya turun terus ya, memang demand-nya nggak ada, atau banyak orang jual, atau ada sektor lain yang lebih menarik dari saham ini, dari sektornya ICE ini ya, ya, atau ada yang khawatir ke depannya Indonesia bakalan seperti apa, ekonomi global seperti apa, nggak jelas. Mungkin mereka lebih cenderung pegang cash, melindungi aset-asetnya. Terus ada bilang yang takut banget akan 2024 ya, akan perang ya. Ada yang beberapa di YouTube video bilang bakalan perang mungkin antara Amerika dengan Cina gitu ya. Sekarang kan memang dari dulu memang mereka itu berdua proxy war ya, saling eh, saling iri-irian ya, saling jegal-menjegal gitu ya. Jadi mereka khawatir terus ada yang invest ke emas ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu. Yang penting di sini kalau Anda beli ASI ya, eh, kita pakai acuan garis-garis yang sudah saya berikan, maksimum stop lossnya di 5.200. Yang sekarang kalau mau beli sekarang itu ada pasang stop lossnya di dua level, 5.400 dan 5.200. Jadi kalau turun di banyak 5.400 kurangi posisi, turun bayar 5.200 kurangi jual dulu semuanya ya. Mungkin ada yang bilang, "Loh Pak Sunar, tadi bilang pakai fundamental katanya lumayan bagus tadi analis juga masih 6.600. Nah, kenapa kalau turun di bawah 5.400 jual dulu atau di bawah 5.200 jual dulu semuanya? Karena saya tetap prinsipnya ke price action-nya ya. Karena di saham itu yang buat kita profit itu hanya dua aja ya. Sebentar saya stop dulu. Jadi di saham itu profit kita hanya ada dua aja. Yang pertama adalah dari dividennya, dividen tunainya ya. Jadi atau dividen saham juga. Ada yang saham, perusahaan yang kasih dividen saham ada, tapi kebanyakan dari dividen tunai ya. Perusahaan yang bagus kasih dividen tunai. Ya kan itu profit kita dari saham ya, income investing. Nah, kedua adalah dari capital gain ya. Capital gain artinya selisih harga beli dan harga jual ya seperti itu. Nah, saya itu nggak mau menggunakan analisa fundamental, tetapi nggak memperhitungkan resiko dari price action-nya sendiri ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia turun lagi ya saya jual dulu. Nanti kalau dia mulai balik lagi ke arah ke atas kita berusaha beli buyback ya. Ya seperti itu. Karena pada dasarnya di saham itu antara beli dan jual saham yang paling susah itu adalah jual saham ya. Karena ketika kita mau jual kita dihadapkan pada kedua kenyataannya. Pertama kalau misalnya profit ya kita pasti mikir logikanya. Kalau kita jual nanti jangan-jangan naik lagi. Akhirnya nggak jual ya seperti itu. Ada yang sebelumnya itu pernah cerita ke saya dia profit di satu saham, kemudian akhirnya profitnya hilang karena dia turun-turun dia nggak jual karena dia takut kalau dijual nanti naik. Pengalaman dia sebelumnya dia jual dia naik ya seperti itu. Padahal kali ini dia nggak jual-jual ya turun terus sampai sekarang mana loss. Waktu itu tanya ke saya bilang jual dulu. Untung dia nurutin saya ya dia jual. Kalau itu lossnya lebih mendalam ya seperti itu. Tetap perhatikan resikonya ya. Jangan sampai kita itu boleh menggunakan fundamental boleh. Saya bukan merendahkan analisa fundamental enggak, tapi kita harus realistisnya kalau misalnya turunnya dalam, downtrendnya masih kuat ya kita jual dulu. Untuk IC ini masih downtrend ya, terus terang aja masih downtrend. Kenapa kok sudah uh, bikin video all in call ya? Karena dia sudah mulai bagus untuk tahun depan ya. Jadi jangan lupa tetap pasang stop lossnya 5.400 dan 5.200 ya, seperti itu ya. Nah, masalahnya di sini kalau kita perhatikan di sini kalau misalnya mau tambah lagi Pak Sunar, kalau misalnya kita mau tambah lagi average up naik ke atas 5.750 atau dari high-nya yang hari Jumat tanggal 15 Desember, kalau dia naik ke atas 5.700 kita buy, buy-nya bertahap aja, nyantai aja. Naik ke atas 5.750 tambah lagi
breakout ke atas 5850 tambah lagi, naik ke atas 6000 tambah lagi, dan seterusnya ya. Target price-nya di 6.900 atau 6.800-an. Kenapa ini target price-nya boleh saya katakan 100% hit setiap tahunnya. Nah, kalau kita perhatikan untuk ASI ini ya, mulai dari tahun 2011 ya ini ya. Jadi dia 2011 dia kan masih di bawahnya 6.900, dia bisa sentuh 6.900. Kemudian dia sempat turun di 2011 ya. Nah, belum sampai 1 tahun dia bisa balik lagi ke 6.900. Jadi tiap tahun ya, walaupun dia diturunkan dalam ini beberapa kali ya. Nah, ini kan diturunkan dalam, dia bisa balik paling tidak nyentuh ke 6.900. Ini diturunkan ya, tapi nggak dalam ya, dia bisa 6.900 bahkan lebih ya. Jadi minimal worst case-nya target price 6.900 harusnya dikasih ya. Berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi selama ini kan 2011 sampai sekarang 2023 berarti lebih dari 10 tahun ya seperti itu ya. Jadi sekitar 13 tahunan seperti itu ya. Kalau kita hitung 2024 ya 13 tahunan ya. Jadi dia selalu kena terus ya. Ini diturunkan dalam kan dari atas 1900, tapi dalam waktu 1 tahun bahkan ini belum sampai dia sudah naik. Walaupun ini nggak sampai 6.900, tapi mendekati lah ya seperti itu ya. Nah begitunya tahun depannya masih kena ya seperti itu ya. Nah ini dia diturunkan dalam, nggak seberapa dalam, tapi dia kemudian rebound dia 6.900 dikasih. Waktu COVID pun ya, kalau salah ICI saya punya waktu itu saya waktu COVID saya masih punya ya. Sempat stres juga sih waktu itu soalnya mau jual lossnya sudah keburu dalam banget karena nggak sempat ya. Sudah pasang stop loss tapi nggak kena jual karena langsung drag down ke bawah banyak yang panik ya. Nah buktinya dia recovery-nya 1 tahunan dia berhasil 6.900 kena ya. Ini kemudian setelah itu koreksi lagi karena takut setelah pandemi ya eh, lesu jadi kontraksi lagi turun. Nah dia nggak sampai 1 tahun dia tahun depannya lagi 2022 dia berhasil naik ke 6.900. Ini 2021 kan sudah touch ya 6.900 ya. 2022 sudah. 2022 dia diturunkan lagi awal-awal 2023 dia mulai bangkit 2023 6.900 kena ya. Jadi target 6.900 itu realistis. Kalau dari analis report tadi 6.600 ya. Nah, seperti itu ya. Tetapi kalau kita berdasarkan mengenai statistik dalam 11 mulai 2012 berarti 12 tahun terakhir ya. Dia 6.900 selalu kena ya. Ini sebelumnya diturunkan kena naik ke atas ya minimal 6.900. Tapi kedepannya belum tentu ya. Saya ulang sekali lagi belum tentu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai statistik walaupun 100% sebelumnya terjadi kedepannya belum pasti ya. Jadi boleh dikatakan 99% lah. 1%-nya itu kita kasih value variabelnya untuk uncertainty ya sesuatu yang di luar kemampuan kita ya di luar statistik ya jadi probabilitasnya untuk sampai ke 6.900 adalah 99% ya 1-2 tahun ke depan ya kita tinggal hitung aja kalau misalnya Anda belinya sekarang di harga 5650 ya kan 5 5650 dengan targetnya ke 6.900 ya ya maka potensial profitnya adalah sekitar sebentar ya. Jadi 6.900 dikurangi 5.650 terus kemudian dibagi 5.650. Profitnya sekitar 22% ya. Dalam jangka waktu sekitar 1 atau 2 tahun maksimum ya. Ya lumayan 22% ya. Walaupun mungkin ada yang bilang, wah, Pak Sunar, saya aja trading di saham ini bisa 25% 1 hari, arah 35% ya, auto reject atas ya. Tapi ini kalau kita bicara mengenai SII kan satu-satunya saham yang Anda kalau investnya besar ya, sampai miliaran mungkin Anda bisa tidur nyenyak ya. Karena dia perusahaan yang sudah melampaui beberapa krisis ya. Seperti itu ya. Dan dia terbukti solid defensif ya. Dari tahun 2013 ya seperti yang 2015 ada goncangan sedikit, 2018 2018 kemudian COVID ya 2020 ya. Seperti itu ya. Jadi dia sudah terbukti kuat eh, solid ya seperti itu. Nah, mungkin ada sebelumnya yang menyinggung mengenai investasi di Gojek Tokopedia rugi sampai banyak banget ya ruginya ya. Nah, itu juga sebenarnya ruginya nggak terlalu bikin pusing juga sih karena kalau anggap aja habis total lah ya. Semua investasi di Gojek Tokopedia itu habis semua. SI pun ditutup dengan labanya 1 tahun aja sudah beres ya. Begitu ya labanya SI kan berapa ya jadi nggak pengaruh terlalu banyak ya seperti itu ya memang dia ada investasi eh, di bisnis lain yang masih belum berkembang juga salah satu faktor kesehatan kalau salah ya walaupun sempat naik tapi dia koreksi lagi tapi sebenarnya eh, beberapa waktu itu beritanya untuk bagian upper manajemen dia nggak terlalu memusingkan
fluktuasi harga pasar saat ini ya untuk yang saham foto ya. Karena dia memandangnya sebagai strategic investment ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup sekian ya. Jadi saya ingatkan memang sih kalau dibilang ini pom-pom ya, saya sudah punya, saya beli, tapi saya sebelumnya sudah ngacain. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Tapi itu IC ini masih cukup menarik ya, 22%-an kalau dia ke 6.900 1-2 tahun ke depan. Tapi tetap pasang stop loss-nya, jangan sampai kita itu rugi ya. Nah, seperti itu ya. Tetap realistis itu saran saya. Ya. Bukan berarti nggak percaya fundamental, enggak. Kalau nggak percaya fundamental, saya nggak mungkin bahas ini ya. Tapi kalau nggak percaya teknikal ya, saya nggak mungkin bahas teknikalnya juga. Ya. Jadi kita seimbangkan lah ya. Yang penting bisa cuan atau enggaknya ya. Yang mudah-mudahan sih bisa cuan. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Walau lebih cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat. Oh ya, sampai lupa di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.